Dani, Mas Rocky dan teman-teman semua mengingatkan tentang fungsi dari change agent gitu ya. Bagaimana kami ditunjuk, saya dan Lighthouse dulu Mas Donovan, sekarang rencananya siapa Bu Puji? Oh Mas Rocky, Lighthouse-nya Mas Rocky. Kami diminta untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat agar dapat diberi, terutama di Kementerian Keuangan, agar bisa diterima oleh kita semua, sehingga ada kesamaan pemikiran, kesamaan pemahaman apa yang sudah dilakukan di Kementerian Keuangan untuk menanggulangi COVID-19 terutama ini. Juga mungkin kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, ini harapannya semuanya kita ikut ke sini, termasuk mungkin. Tapi kalau teman-teman PPNPM nggak ikut, tapi Bapak masih ya, ini karena di luaran kan banyak isu-isu yang berkembang, misalnya kenapa Indonesia utangnya banyak sekali hari ini gitu ya. Jadi kita ya diharapkan bisa memberikan pemahaman yang ya sekedarnya lah, yang itu sebagai aparat Kementerian Keuangan. Apalagi diharapkan kalau di lingkungan kita yakin lah, saya yakin sepenuhnya bahwa posisi kita sebagai ASN, apalagi di Kementerian Keuangan itu di kalangan masyarakat kan begitu dipandang lebih unggul dari teman-teman yang lain. Jadi kalau kita memberikan contoh gitu ya, memberikan contoh bagaimana kita kehidupan bernegara ataupun menerapkan protokol kesehatan yang bagus, saya kira teman-teman ataupun masyarakat di lingkungan kita juga akan gampang, lebih mudah untuk meniru daripada teman-teman yang lain. Kita tidak merasa lebih unggul dari orang-orang yang sekitar kita, tapi setidaknya mereka biasanya menganggap bahwa kita pegawai Kementerian Keuangan mempunyai privilege yang lebih gitu ya. Apalagi melihat adik-adik, mbak-mbak yang masih cantik-cantik, masih seger-seger ini kan, mereka juga ingin mengharapkan agar keluarga misalnya mendapatkan mantu dari Kementerian Keuangan. Begitu ya biasanya Mas Tulus, iya nggak Mas Tulus? Mungkin iya. Baik, jadi saya mencoba menyampaikan ini ya, menyampaikan materi wajib yang disampaikan oleh pejabat administrator di seluruh Kementerian Keuangan tentang pemulihan ekonomi berkelanjutan. Ini tetap kita diminta Kementerian Keuangan tetap menyampaikan kebijakan fiskal tetap diperkuat. Jadi kalau kita hari ini temanya adalah saya juga lupa kemarin ya. Kementerian Keuangan giat, rakyat sehat, ekonomi menjadi kuat gitu ya. Jadi ini tema kali ini. Saya kira nanti ini nggak lama-lama karena kita juga banyak tugas yang menanti. Saya kira sebelum 1 jam kita sudah selesai. Baik, outline dari materi kita hari ini adalah yang pertama, perkembangan pandemi COVID-19 dan perekonomian, pelaksanaan APBN dan PEN 2020, APBN dan PEN 2021, serta reformasi struktural untuk daya saing dan investasi. Kita masuk ke perkembangan pandemi COVID-19 dan perekonomian. Bapak Ibu yang berbahagia dan adik-adik semua, di sini kita lihat total kasus COVID-19 sampai hari ini masih grafiknya menanjak ya, jadi masih tinggi. Ini di tanggal 31 Desember 2020, secara global yang sudah terjangkit 83,9 juta. Ini relatif tinggi ya. Indonesia sampai 14 Februari 109,4 juta. Secara global 109,14 juta, sedangkan di Indonesia ada sampai 1,2 juta. Ini membuktikan bahwa COVID sampai saat ini masih belum teratasi. Penyebaran COVID-19 terus eskalatif, kenaikan kasus masih tinggi secara global maupun di Indonesia. Dinamika pandemi diwarnai berbagai kejutan seperti munculnya gelombang baru COVID-19 dan varian virus baru. Jadi kalau kita lihat, kita juga kadang-kadang mendengar ada suatu kota tertentu yang di lockdown karena ada varian baru dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa
COVID ini masih terus berkembang, 218 negara terjangkit, lebih dari 100 negara mengalami lockdown, lebih dari 2,3 juta kematian global, dan kita juga lebih dari 31.000 kematian di Indonesia. Ini membuktikan bahwa memang COVID ini memang benar-benar ada gitu ya. Kalau mungkin korbannya misalnya 1.000, 2.000, mungkin kita bisa melihat kan kadang-kadang kita ada menerima teori konspirasi dan sebagainya. Tapi ini kalau korbannya ini sudah di Indonesia saja sudah 31.000 ya. Ini menunjukkan bahwa memang menjadi sesuatu yang serius gitu ya. Ini dilihat kalau produk ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB global 2020. Jadi ini kalau kita lihat Januari 2020 pertumbuhan ekonomi masih 3,3, namun di Januari 2021 ini sudah minus 3,5. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang mempelajari bagaimana ekonomi makro, apa sih pengaruhnya, saya kira lebih fasih nanti kalau misalnya akan menjelaskan. Intinya kalau pertumbuhan ini negatif, kita sudah juga memasuki resesi dan sebagainya yang tentunya akan berimbas kepada kesulitan ekonomi dan yang kita rasakan. Dunia merespon cepat, mengeluarkan berbagai kebijakan non-konvensional untuk penyelamatan jiwa dan ekonomi. Dengan gambaran seperti ini, maka seluruh dunia pun mengambil langkah-langkah extraordinary bagaimana agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin parah. Selanjutnya, nih kalau dilihat katakan Indonesia salah satu yang paling moderat. Jadi ini kita lihat daya tahan ekonomi Indonesia itu seperti apa. Kalau lihat ini mungkin kalau kita pernah mendengar pepatah belajarlah sampai ke negeri Cina atau ke Tiongkok, ini kita lihat bahwa untuk tahun ini Vietnam Tiongkok ini sudah pertumbuhan ekonominya sudah positif. Untuk Vietnam sudah 2,9, dari Tiongkok sudah 2,3 rata-ratanya. Walaupun mungkin ini kalau kita belajar ke Tiongkok ini di triwulan pertama 2020, di awal dulu dia udah minus 6,8, tapi lama-lama dia bangkit, akhirnya bisa di tahun ini rata-ratanya adalah 2,3. Indonesianya sendiri bagaimana? Seperti ini, Indonesia di awal triwulan pertama 2020 sempat positif, namun ini di triwulan kedua sempat menurun minus 5,3 pertumbuhan ekonominya, dan rata-rata di tahun 2020 ini minus 2,1. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia juga mengalami istilahnya kontraksi ya, tapi Indonesia termasuk yang relatif moderat. Indonesia relatif salah satu yang terkecil di antara G20 dan di ASEAN ini kalau dibandingkan dengan negara-negara di G20. Daya tahan ekonomi Indonesia didukung kebijakan yang cepat, terukur, dan extraordinary. Momentum perubahan global diberikan berlanjut di tahun 2021, didukung oleh vaksinasi dan kebijakan berbagai negara yang masih ekspansif. Jadi kita optimis bahwa pimpinan kita dan kita juga harus idealnya menganggap bahwa Indonesia mempunyai daya tahan resiliensi ekonomi yang baik ya, yang didukung oleh kebijakan yang cepat, terukur, dan extraordinary. Indonesia mengambil langkah cepat dan terukur ini yang kemarin yang mengakibatkan Indonesia dapat bertahan itu. Yang pertama, kita juga karena ada leadership yang kuat, dampak COVID-19 luar biasa direspon dengan extraordinary policy. Jadi walaupun di luaran di sana ramai, kita bersyukur bahwa ada Perpu nomor 1/20, ada Undang-Undang nomor 2/20 yang memberikan Kementerian Keuangan memberikan pemerintah untuk lebih fleksibel dalam
apa namanya mengambil kebijakan APBN. Di masa normal defisit APBN ide adalah maksimal 6,3% ya, tapi karena ini dengan ekstra kegiatan ini ada COVID-19 ini, defisit APBN bisa diambil menjadi sampai 6,34%. Termasuk juga action kita yang lagi bagus, termasuk juga penyaluran program PEN, program penyerapan ekonomi nasional disertai dengan langkah stimulan, perluasan stimulus dan penguatan program agar lebih simpel dan implementatif. Termasuk juga di kita juga aktif menyalurkan, kalau kita di KPPN Baliki tentunya dengan BLT yang dibayar oleh dengan dana desa dan dak fisik kesehatan yang kemarin sudah di awal-awal 2020 kita salurkan. Termasuk hikmah yang kita capai tahun ini, sinergi di kelembagaan di Indonesia di seluruh di elemen bangsa di saat ini juga karena COVID-19 ini menjadi bersatu. Jadi KKSK, Bank Indonesia dan kita Kementerian Keuangan juga jadi aktif. Jadi mereka langkahnya sama termasuk dengan DPR. Jadi DPR, Bank Indonesia dan pemerintah kompak sekali bagaimana menanggulangi COVID-19 ini. Jadi kalau dulu mungkin mereka berseteru dan sebagainya, kalau kali ini lembaga-lembaga negara itu bersatu. Itu pun yang membuat kritik, mungkin kita di masyarakat sering mendengar kritik bahwa seolah-olah tidak ada, bukan posisi ya, seolah-olah sudah tidak ada penyeimbang lagi di masyarakat sehingga DPR dan negara itu pemerintah yang seharusnya sering mengoreksi, tapi di kesempatan ini mereka bagus gitu selangkah seirama karena memang pandemi COVID ini memberikan efek yang bagus bagi hubungan kelembagaan tersebut karena tidak ada kesempatan lagi ataupun pemikiran untuk saling berseteru dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sampai di sini bahwa APBN bekerja keras menahan dampak pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat di sini ada APBN dan PEN ini bisa mencegah kontraksi yang semakin mendalam di triwulan 2 kuartal kedua 2020 pertumbuhan kita minus 5,32 dan triwulan ketiga minus 3,49. Dengan APBN dan PEN yang sudah kita lakukan ini bisa membalikkan jadi dari minus 5 menjadi minus 2 di triwulan ke kuartal keempat. Jadi ini APBN ternyata mampu bekerja keras menahan dampak pandemi COVID-19 ini. Saya kira ini juga termasuk besar ataupun kecil sumbangsi kita KPPN Baliki untuk mengamankan APBN ini juga sedikit banyak membantu pemerintah, membantu kita berperan untuk menahan dampak pandemi COVID-19 ini menjadi lebih buruk. Tanpa intervensi APBN dan PEN, kontraksi ekonomi 2020 mungkin akan lebih dalam. Jadi kita cukup bersyukur juga bahwa sedikit atau banyak kita juga sudah turut serta untuk menahan efek ekonomi yang lebih jelek dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi COVID-19. Kalau kita lihat di APBN 2021, belanja APBN ini sekitar 2,750 triliun ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah paham bahwa APBN kita di 2020 memang tadi pengeluarannya belanjanya 2,750 triliun. Namun pendapatan kita hanya sekitar 1.700 sekian triliun. Jadi kita itu memang di tahun ini memang pembiayaannya hampir 1.000 triliun sendiri. Itu yang diperoleh dari
utang, penutupan sun dan sebagainya. Jadi memang kita memang dirasa perlu dan butuh uang yang banyak, termasuk pembiayaan, termasuk utang, agar memang dampak COVID-19 ini tidak semakin parah. Langkah extraordinary di Indonesia dibarengi dengan sikap yang prudent ataupun bijaksana ataupun kehati-hatian. Dan ini kalau kita lihat defisit fiskal terhadap PDB di tahun 2020 realisasi sementara Indonesia di rata-rata 2015 sampai 2019 2,3, di 2020 ini minus 6,1, dan 2021 diperkirakan nanti 5,7 betul yang minus ya. Ini proyek IMF atas uang publik. Jadi di Indonesia ini kalau kita lihat relatif lebih sedikit ya dibanding kita di tahun 2021 ini 41,8 ataupun presentasi utang atas terhadap PDB 41,8. Coba kita bandingkan dengan Amerika yang 133,6%, Prancis 118,6, kita sendiri hanya 41,8. Ini membuktikan bahwa sebenarnya utang kita walaupun tinggi namun termasuk masih presentasinya masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain. Kalau ini dibandingkan dengan Vietnam, ini mereka 47,1. Jadi rasio utang publik Indonesia tetap termasuk yang paling rendah. Pelebaran defisit fiskal Indonesia relatif moderat dibanding negara-negara ASEAN dan G20. Pertambahan utang di 2020 juga salah satu yang paling kecil di antara negara ASEAN dan G20. Kita penambahannya di sini hanya 8%. Dibanding negara-negara lain ada yang 22,5%, 20,6%, termasuk ini yang paling kecil ini Vietnam ya, penambahannya hanya 3,2%. Ini mungkin kita juga perlu belajar ke Vietnam, ini utangnya relatif tambahnya sedikit, namun pertumbuhan ekonominya dia sudah positif. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan fase pemulihan. Jadi kalau kita lihat di tahunan, di year on year di tahun 2019 ini grafiknya stabil, namun di 2020 di triwulan kuartal pertama 2,97 langsung anjlok, di kuartal kedua menjadi minus 5,32, di kuartal ketiga masih meningkat sedikit 3,49, dan di kuartal keempat 2,19. Kalau kita lihat panah yang putus-putus hijau tadi kita bilang di atas, semoga tren untuk naik itu semakin bagus ke sana ya. Jadi pemerintah berperan sebagai sentral pemulihan, menjadi satu-satunya komponen tumbuh positif. Komponen pengeluaran lainnya menunjukkan arah perbaikan. Arah pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat di 2021 melalui APBN yang tetap terkontrol, program vaksinasi yang efektif, dan PEN yang diperkuat. Terkait dengan vaksinasi ini, di hari Jumat itu kemarin kita juga sudah mendaftarkan memenuhi permintaan dari Sekda bahwa kita semua didaftar untuk sebagai pelayan publik ya, kita didaftar untuk mendapatkan vaksinasi di gelombang kedua. Semoga semuanya aman ya, walaupun mungkin kalau kita lihat di dunia media massa, kalau ada survei itu sekitar 41% yang menolak vaksinasi. Saya juga nggak tahu itu alasan, mungkin 41% itu menolak vaksinasi. Namun semoga kita kalau kita belajar ke berbagai ilmu di media itu, bahwa vaksinasi ini walaupun Sinovac itu persentasenya masih sekitar berapa Pak Hamzah? 65% ya. Tapi setidaknya dengan 65% ini relatif lebih aman daripada tidak sama sekali gitu ya. Daripada sekarang, kalau dulu di awal ada istilah herd immunity, bagaimana yang kuat bisa bertahan gitu ya. Kayak hari ini mungkin polanya memang kita diberikan bekal, diberikan asupan agar kita
dapat karena virusnya ini susah ditanggulangi, maka pilihannya adalah bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita tetap kuat, tidak dihinggapi, walaupun kita dihinggapi juga nanti efeknya menjadi minimalis. Kontribusinya terhadap PDB normal di tahun 2019 ini, jadi kalau rumah tangga ini termasuk banyak yang minus, rata-rata minus 2,6. Konsumsi pemerintah ini yang nilainya naik 9,8. Jadi ini pemerintah satu-satunya yang rata-rata 1,19, investasi minus 5, ekspor minus 7,7 dan impor minus 14,7. Jadi kalau kita semua melihat bahwa satu-satunya yang berperan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah, ini rata-rata 1,9. Jadi tidak heran kalau kita selalu dikejar-kejar untuk meningkatkan kinerja kita, ya, meningkatkan kinerja APBN. Terima kasih juga kepada Pak Arief yang tidak jemu-jemu untuk mengedukasi teman-teman satker agar agar realisasinya tinggi. Suaranya saya di Zoom ada kan? Ada ya. Jadi realisasinya cukup tinggi gitu ya. Termasuk juga ini nanti Bu Dita dan Mbak Nirva ya. Mbak Nirva termasuk nanti didampingi Bu Emas Tulus mungkin untuk memberikan pencerahan ke satker. Jadi untuk dana desa ini mendalui syarat yang lain, nanti kita diminta untuk mencairkan 8% ya Bu Dita ya, untuk penanggulangan COVID-19 ini. Cukup dengan surat kuasa dari Bupati dan daftar penerima dana desa, itu tidak dengan peraturan Bupati, tapi cukup daftar penerima dana desa dari OPD yang menangani mengenai pengelolaan daerah. Saya kira berarti cukup daftar yang ditandatangani oleh BPKD, saya kira ya Bu Dita ya. Jadi nanti kita memberikan edukasi ke teman-teman Pemda yang biasanya juga harus syaratnya susah, tapi ini untuk 8% untuk penanggulangan COVID-19 dana desa nanti bisa dicairkan lebih dulu 8%. Pelaksanaan PBN dan PEN 2020 ini kita lihat bahwa di 2020 realisasinya ini sementara itu karena belum audited ya. Jadi realisasinya sementara masih 96,1% ya, dengan pertumbuhan 16,7%. Realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar terkontraksi 16,7%, terutama dipengaruhi oleh terkontraksinya perekonomian, belum pulihnya sektor real dan pemberian insentif fiskal untuk pemulihan ekonomi. Jadi ini memang penerimaan negara masih terkontraksi 16,7%. Belanja masih tumbuh 12,2%. Ini karena untuk penanganan COVID-19. Secara umum realisasi program penanganan COVID-19 dan PEN cukup beroptimal mencapai 83,4% dari 69,5,2 triliun. Jadi sebenarnya APBN kita sebesar 1,69 triliun ini seluruhnya untuk penanggulangan COVID-19, termasuk walaupun di dalamnya ada pengeluaran rutin ya. Namun yang paling necessary, yang paling penting tadi disampaikan Pak Darto waktu itu sebesar 579,8 triliun yang khusus untuk COVID-19, dalam arti dipakai untuk menanggulangi ya 579,87%. Sedangkan yang APBN seluruhnya ini pada hakikatnya juga untuk COVID-19, tapi tidak khusus ke sana, namun ini untuk jalannya pemerintahan dan sebagainya yang memang harus berjalan karena termasuk untuk koordinasi dalam penanganan COVID-19. Saya kira kalau ini realisasi program PEN 2020 cukup optimal. Kesehatan 63,5 triliun, ini termasuk insentif nakes serta belanja intervensi penanganan COVID-19, sarana prasarana dan sebagainya. Termasuk di 2021 ada 47,07 triliun untuk program vaksinasi di 2021.
ini mengambil dana-dana dari dana-dana rutin termasuk APBN tahun 2021 ini terambil 200 juta kalau nggak salah ya Mas Rocky ya. Jadi 202 juta ya dari dari 1.700.000.000 berapa menjadi 1.500.000.000 juta di KPBN Parigi. Ini juga termasuk di sektor-sektor yang lain. Ini ada perlindungan sosial dan sebagainya. Jadi ada PBN korporasi dan sebagainya. Jadi ini program-program yang sudah diambil untuk Kompen 2020. Ini buat 10 menit ya. Oh ya, udah ada peringatan 10 menit. Jadi ini belanja APBN di tahun 2020 94,5% dari 2,5 triliun. Ini termasuk untuk program PEN-nya 579,78 triliun ini. Jadi di sini ekspansi perlindungan sosial, termasuk PKH, intensif kartu prakerja, konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di kantong masih punya uang yang cukup gitu, jadi disarankan untuk sering belanja gitu ya, agar bisa menggerakkan perekonomian di Toba dan sekitarnya, di Parigi dan sekitarnya. Walaupun mulai hari ini pasar sudah pindah ya Pak saya. Mulai hari ini pasar sudah pindah dari ke sana, pindah ke depannya Tanah Lapang ya, di depannya Pak Hamzah. Jadi kalau mau titip belanja sekarang bisa ke Pak Hamzah, pasarnya dekat itu. Pengelolaan konsumsi pemerintah ini juga tumbuh positif, belanja modal dan sebagainya ini ya. Jadi ada investasi publik tetap didorong dan sebagainya. Saya kira karena tinggal 10 menit, kalau yang ini masih global saja, ini sisi produksi dan sebagainya. Ini APBN 2020 menopang survival UMKM melalui berbagai program bantuan, termasuk ini yang dikaitkan dengan program kita di dalam waktu dekat. Pemda OPD yang menangani KUR, mereka minta dilatih untuk program SIKP ya, SIKP. Nanti mungkin mohon bantuan Bu Dita dan Mas Tulus dan Mbak Dirva untuk kita bekerja dengan Kanwil. Jadi mereka Pemda itu ingin mendata pelaku UMKM di Toba agar mereka mendapatkan KUR yang untuk dapat mendapatkan KUR itu kita akan membuat database dan Pemda minta bantuan KPPN untuk melatih operator SIKP di masing-masing OPD agar mereka dapat memasukkan pelaku UMKM di aplikasi tersebut, sehingga suatu saat datanya dibutuhkan mereka mendapatkan kredit, datanya lebih valid dan terjamin. Saya kira ini capaian 2020 Indonesia mengambil langkah besar tapi terukur untuk menghadapi pandemi, didukung sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa. Tekanan ekonomi dan fiskal Indonesia lebih baik dibanding banyak negara lain. Jadi kita di sini diminta untuk optimis bahwa Indonesia itu tetap di jalur yang benar dalam menangani COVID-19. Sedangkan di 2021 berbagai kebijakan prioritas akan terus berlanjut, vaksinasi massal, 3M dan 3T, penguatan program PEN, termasuk Indonesia tetap optimis meski tetap waspada, pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi terus berangsur pulih. Ini ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa di COVID-19 ini dapat berakhir di bulan April. Semoga itu juga ya jadi menjadi kenyataan, karena di kemarin sempat juga di beberapa tempat kita penurunan kasus baru COVID-19. Mungkin saya kira ini saja, yang lain pasca pandemi menjadi momentum reformasi fundamental. Saya kira ini untuk membangun SDM dan sebagainya, nanti kita diharapkan dapat ikut di dalamnya. Saya kira untuk ini untuk nasional
reformasi kita diminta untuk ikut ini program-program pemerintah, deregulasi, penyediaan birokrasi dan sebagainya, termasuk transformasi ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, mendukung pemberantasan korupsi dan sebagainya. Ini termasuk kita juga sebagai kantor yang sudah memiliki predikat BPK, nanti kita juga bisa untuk menularkan virus-virus ini ke sektor-sektor di lingkungan kita. Saya kira ini dari saya, barangkali ada yang nanti akan menambahkan, dipersilakan. Ada yang mungkin ada dari sebentar ya. Bagus ya. Kalau ini dari penyampaian Pak Sekjen, pentingnya vaksinasi COVID-19, jadi Pak Dirjen, Pak Presiden kita menyampaikan bahwa setelah kita melakukan vaksinasi perdana hari ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Ibu Menteri kita menyampaikan bahwa banyak negara miskin bahkan belum bisa mengumumkan jumlah vaksinnya karena kemungkinan dapat akses vaksin sangat sulit karena keterbatasan dana. Kita beruntung bisa secure menyediakan vaksin yang dibutuhkan Indonesia untuk mendapatkan herd immunity. Jadi karena kebutuhan vaksin ini banyak, permintaan banyak gitu ya, di pasaran sedikit, Indonesia termasuk masih beruntung ya punya vaksin gitu, sehingga dapat program vaksinasi ini bisa dijalankan di Indonesia gitu ya. Sedangkan negara-negara lain bisa jadi mau beli pun barangnya tidak ada, mereka program vaksinasi ini tidak bisa berjalan. Jadi ini dan di Januari sampai April ini termasuk publik, kita targetnya 17,4 juta dari pegawai kita, ASN pelayan publik akan divaksin di gelombang kedua ini. Nah, ini terakhir quotes dari beliau, Pak Sekjen, bahwa vaksin ini tidak akan membunuh kita, tapi membuat kita semua menjadi lebih kuat. Jadi harapannya ini ya, jadi vaksin ini tidak akan kita membuat tidak berdaya, namun kita semuanya akan menjadi lebih kuat. Ini harapannya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami mohon, kita berharap semua bahwa Bapak dan Ibu, adik-adik semua dapat mensosialisasikan bahwa Indonesia itu pemerintah ataupun terutama kita, terutama Kementerian Keuangan termasuk kita tidak tinggal diam, bahwa kita bekerja keras untuk menanggulangi COVID-19 ini. Pesan dari kita, pesan semuanya untuk kita diharapkan sekecil apapun kita dapat memberikan contoh kepada masyarakat, termasuk dalam penerapan protokol kesehatan, termasuk kita dalam membangun perekonomian, termasuk kepedulian kita terhadap penanggulangan virus ini. Juga nanti ke depan kebiasaan yang baik yang sudah dijalankan dengan ini di new normal, mungkin seperti rapat-rapat dengan media Zoom ini, dengan kita sebagian bekerja dari rumah, ada street office dan sebagainya, yang memang terbukti sangat efisien, sangat efektif, sangat efisien untuk program-program ke depannya akan dilanjutkan gitu ya. Jadi kalau sekarang mau kita pengen berbelanja peralatan komunikasi data itu sekalian yang bagus mungkin ya, karena memang ke depan kita dituntut agar dapat bekerja dari rumah, mengurangi sentuhan langsung dengan satker misalnya. Kemungkinan ke depan kita juga tetap akan melayani satker dengan secara jarak jauh begini tanpa tatap muka, termasuk kita juga misalnya pejabat-pejabat
kalau selama ini misalnya setahun 2 kali harus dipanggil Rapimnas dan sebagainya ke Jakarta, sekarang dengan media Zoom ternyata lebih efisien, kedepannya juga akan tetap dilanjutkan karena memang ini tujuannya tercapai, outputnya tercapai, namun biayanya jauh lebih murah. Jadi kita juga harus bersiap bahwa memang ada new normal, ada era baru yang memang kita semua harus menyesuaikan.